Assalamualaikum sahabat semuanya. Kita akan mulai lagi melanjutkan pembahasan kita mengenai tes wawasan kebangsaan, di mana tes ini akan dilaksanakan atau berfungsi sebagai tes untuk CPNS dan yang ingin masuk ke sekolah kedinasan. Kita lanjutkan masih soal yang kemarin ya, di soal nomor 8. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara founding father sebagai berikut kecuali. Oke, yang ditanya di sini adalah orang-orang yang merumuskan Undang-Undang Dasar tapi kecuali sahabat ya. A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokroaminoto. Berarti yang tidak ya. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, tentunya para founding father Indonesia telah merancang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi dengan perdebatan yang sangat sengit pada saat itu ya. Di antaranya itu adalah beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo. Jadi di sini jelas ya, sahabat, yang tidak masuk dalam perdebatan itu adalah Hos Cokroaminoto. Sebagai info bahwa Hos Cokroaminoto ini adalah guru bangsa ya. Juga masuk sebagai kategori di mana waktu itu Bung Karno juga pernah dilatih oleh Hos Cokroaminoto pada saat itu, termasuk juga Haji Agus Salim ya, sahabat ya. Jadi jawabannya adalah E, Hos Cokroaminoto. Kita masuk ke soal nomor 9. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia belum mempunyai intrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan peraturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh peraturan peralihan pasal 4 berarti ini di Undang-Undang Dasar amandemen ya. Itu pasal 37 ya, sahabat ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan peralihan pasal 4 ini, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia ya. Berarti yang paling pas itu dijalankan oleh Presiden ya, karena di awal kemerdekaan kita belum punya parlemen seperti sekarang ini ya. Itu ada pada sidang PPKI 18 Agustus ya, di mana di sana diangkat presiden dan wakil presiden, diresmikan secara aklamasi, kemudian mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya pada saat itu. Kemudian presiden dan wakil presiden ini dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh Komite Nasional Indonesia atau bertindak sebagai legislatif pada saat itu ya. Soal nomor 9 ini ya, kita jawabnya B ya, sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya ada pengingkaran pada saat itu ya, di awalnya. Di problem awal dalam penyelenggaraan negara ini justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan, karena kita paham Undang-Undang Dasar ini adalah konstitusi ya, sebagai pemisah atau pembatas kekuasaan presiden pada saat ini. Sebab Undang-Undang Dasar yang mestinya berpaham konstitusi justru membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan di segala fungsi ya. Pada saat ini kepala presiden ya,
dengan memberi presiden ini kekuasaan di skala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Seperti itu, keinginan dari konstitusi itu harusnya adalah D ya, pembatasan kekuasaan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan wujud dan bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikutlah contoh hukum tertulis kecuali. Oke, hukum tertulis ya, kecuali. A. Hukum pidana. B. Hukum perdata. C. Hukum adat. D. Hukum dagang. E. Hukum tata usaha negara. Hukum tertulis itu kita harus paham dulu ya. Hukum tertulis itu yaitu hukum yang dicantumkan dalam bentuk perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis atau dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan atau hukum pidana atau hukum perdata, hukum dagang atau hukum tata usaha negara, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden atau Kepres. Jadi dari kesimpulan itu kita bisa menyatakan bahwa hukum yang tidak tertulis ya, atau hukum tertulis kecuali, berarti yang ditanya adalah hukum tidak tertulis itu adalah C, hukum adat ya sahabat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut kecuali. Ini yang diminta, yang bukan lagi ya. Kita bacakan objektifnya. A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakat. B. Mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Ini adalah hukum perdata ya. Kita lihat dulu ciri-ciri dari hukum perdata ini ya. Yang pertama itu, hukum perdata ini mengatur hubungan orang yang satu dengan orang lainnya. Yang kedua, mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Yang ketiga, proses peradilan didasarkan pada pengaduan pihak yang dirugikan. Yang keempat, korban berlaku sebagai penggugat. Dan yang kelima itu adalah tersangka berlaku sebagai tergugat. Jadi yang tidak hukum perdata atau ciri-cirinya di sini di nomor 12 ini adalah A ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali. Oke, kita harus paham dulu nih apa itu sumber hukum formal ya. Sumber hukum formal itu adalah tempat di mana adanya ya ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut ini ya yang termasuk ke dalam sumber hukum formal. Yang pertama itu adalah undang-undang atau statuta. Yang kedua, kebiasaan atau custom. Yang ketiga, keputusan hakim, yaitu jurisprudensi. Kemudian traktat ya. Kemudian yang nomor 5-nya itu pendapat sarjana hukum atau doktrin. Jadi di sini yang kecuali itu adalah E ya, Pancasila itu adalah dasar negara. Kita lanjut ke soal nomor 14. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut kecuali. Masih yang ditanyakan yang tidaknya ya. A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, E. Bidang umum. Masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha ini ya ada beberapa. Yang pertama itu adalah bidang ekonomi, yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, dan agraris.
Yang kedua itu bidang sosial, yaitu permohonan terhadap administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Yang ketiga bidang hak asasi manusia, yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dalam prosedur hukum. Yang keempat bidang umum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Berarti di sini yang kecualinya adalah B, bidang politik. Kita masuk ke soal nomor 15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan. A. Asli, B. Abdi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, E. Terbatas. Sifat dari kedaulatannya, kita akan bahas sifat dari kedaulatan itu menurut Jean Bodin. Nah, ini tokohnya ya, sahabat ya, tokoh yang mengukakan tentang sebuah kekuasaan. Pertama yang disebut oleh Jean Bodin itu adalah asli ya. Artinya itu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun yang memegangnya berganti-ganti. Yang ketiga tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lainnya. Yang keempat atau yang terakhir menurut Jean Bodin ini tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Di sini menurut pengertiannya ini adalah kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lainnya, yaitu A ya, asli. Oke sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.